Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dan memperkenalkan teman anggota kelompok saya. Nah, saya sendiri Viola Putri Nurmadani, NPM 231506114, dan teman saya Aldanti Cahyani Putri dengan NPM 231506146. Kemudian ada Puan Akaila Maharani dengan NPM 231506107. Nah, pada video presentasi kali ini, kami akan mempresentasikan hasil rancangan sistem kami yang bernama Koperasi Himatro, mulai dari analisis kebutuhan, desain, implementasi, testing, hingga maintenance-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan analisis kebutuhan dari sistem kami, yaitu Koperasi Himatro. Nah, di analisis kebutuhan, ada kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, dan kebutuhan teknis, di mana di kebutuhan fungsional ada fitur FAQ atau Frequently Asked Question, yaitu sistem harus menyediakan layanan FAQ yang berisi pertanyaan-pertanyaan umum terkait layanan koperasi. Kemudian ada piket members, di mana sistem perlu mendukung penjadwalan piket anggota. Nah, yang ketiga ada produk stok, atau manajemen stok produk harus diterapkan agar stok selalu terpantau, termasuk fitur pengurangan otomatis setelah transaksi selesai. Kemudian ada Sales Analytics, yaitu kami merancang fitur Sales Analytics yang menampilkan laporan penjualan secara berkala dan memberikan analisis tren penjualan produk. Kemudian ada Info Himatro, yaitu sistem juga perlu memiliki halaman informasi tentang Himatro yang berisi sejarah, visi misi, dan tujuan. Kemudian ada icon home, yaitu kami memastikan setiap halaman memiliki icon home yang akan memudahkan pengguna kembali ke halaman utama dengan cepat dan mudah. Kemudian ada melihat dan membeli produk, yaitu pengguna harus bisa melihat daftar produk lengkap dengan deskripsi, harga, dan ketersediaan stok. Nah, kami juga memastikan bahwa sistem mendukung fitur keranjang belanja sehingga pengguna bisa memilih produk dan melakukan pembelian langsung dari sistem. Kemudian terakhir, pada kebutuhan fungsional yaitu sistem pembayaran. Nah, kami memastikan sistem koperasi ini dapat mendukung berbagai metode pembayaran seperti QRIS, transfer bank, dan e-wallet dengan integrasi ke gateway pembayaran agar transaksi dapat berjalan lancar dan tercatat dengan baik. Nah, selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional, yaitu yang pertama ada keamanan. Nah, kami menekankan pentingnya pelindungan data pengguna dan transaksi dengan enkripsi yang kuat serta autentikasi pengguna yang aman untuk menjaga privasi dan keamanan sistem. Nah, yang kedua ada kinerja, yaitu sistem perlu cepat dan responsif, terutama dalam menampilkan data stok dan analisis penjualan. Kemudian ada skalabilitas, yaitu kami merancang sistem ini agar dapat dikembangkan dengan baik lebih lanjut, seiring pertumbuhan koperasi baik dari jumlah produk maupun jumlah transaksi. Kemudian ada usability, yaitu antarmuka yang kami desain harus ramah pengguna dan mudah dipahami. Kemudian terakhir yang ada pada kebutuhan non-fungsional adalah pemeliharaan, yaitu kami juga memastikan bahwa sistem ini mudah untuk dikelola dan diperbarui dengan dokumentasi yang jelas untuk memudahkan tim IT dalam melakukan pemeliharaan. Nah, yang terakhir ada kebutuhan teknis. Nah, di kebutuhan teknis ini ada integrasi dengan sistem pembayaran, di mana sistem harus bisa diintegrasikan dengan metode pembayaran online untuk mempermudah pembayaran iuran dan pembelian produk. Kemudian ada sistem backup dan pemulihan, yaitu sistem harus memiliki mekanisme backup data secara berkala untuk memastikan data tidak hilang jika terjadi kegagalan sistem. Nah, yang terakhir ada koperasi, maintenance, dan dukungan teknis, yaitu koperasi membutuhkan tim teknis yang dapat mendukung perawatan sistem secara berkala dan mengenai masalah yang muncul dengan cepat. Nah, dengan analisis kebutuhan ini, kami ingin memastikan bahwa sistem koperasi Himatro tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional, tetapi juga memberikan pengalaman yang nyaman bagi pengguna dan mudah dikelola di masa depan. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan atau mendetailkan beberapa desain yang kami buat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang halaman register dan login, kemudian ada halaman homepage. Nah, yang pertama ada halaman register dan login. Nah, di mana
pada sistem kami, yaitu sistem koperasi Himatro, untuk masuk ke dalam sistem tersebut, kita atau pengunjung, admin, atau anggota koperasi diharuskan untuk memiliki akun terlebih dahulu. Nah, caranya yaitu dengan register, yaitu memasukkan nama, memasukkan email, membuat password untuk akun kita sendiri, kemudian sign up. Nah, jika sudah, kita bisa kembali ke halaman login, atau setelah register, kita langsung akan diarahkan ke halaman login. Halaman login berisikan tentang email address dan password. Passwordnya itu adalah password yang sudah kita buat pada halaman register atau sign up. Setelah kita memasukkan email dan password, kita bisa masuk atau pencet icon login. Kemudian setelah kita login, kita akan diarahkan ke homepage. Nah, di homepage sistem koperasi Himatro ini terdapat histori, visi dan misi tentang Himatro itu sendiri yang bisa kita baca dengan mengklik more info. Kemudian ada icon search untuk mencari, kemudian ada icon FAQ, frequently asked question, kemudian picket members, product stock, dan sales analytics. Nah, di bagian bawah ini terdapat Himatro Business Center, Himatro Business Outdoor, di mana itu adalah prokja atau program kerja yang ada pada Himatro. Jadi kita juga bisa melihat informasi lebih lanjut tentang Himatro itu sendiri. Nah, kemudian di yang paling bawah terdapat icon home, di mana jika kita memencet icon home tersebut, kita langsung menuju ke halaman beranda atau menu utama. Kemudian ada produk, di mana isinya adalah produk-produk yang dijual di koperasi Himatro. Kemudian ada payment, yaitu terdapat sistem-sistem pembayaran yang sudah kami sediakan. Kemudian ada profile, yaitu profil akun atau data-data diri tentang akun yang sudah kita buat tadi. Kemudian saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang profile, di mana profile memiliki halaman tersendiri yang berisikan nama, email, password, kemudian date of birth atau tanggal lahir, dan yang terakhir ada country atau region, yaitu negara yang kita tinggalkan atau negara yang kita tempati. Nah, di situ kita bisa mengedit semua yang ada di profiles seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, kemudian selain ada data diri, di profil juga ada foto. Kita bisa mengunggah foto kita, terserah, yang penting tidak melanggar aturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aldanti Cahyani Putri, NPM 230506146 dari kelas PSTIB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai desain halaman pembayaran. Yang pertama, di sini ada order payment method, di mana order payment method ini digunakan ketika pengguna ingin membayar melalui virtual account atau e-wallet, yang didukung oleh yang pertama ada scan QR code, di mana di sini nanti penggunanya akan diminta untuk men-scan QR yang telah disiapkan. Selanjutnya ada virtual account yang didukung oleh BCA, Mandiri, dan BNI, yang dapat dipilih oleh pengguna ingin melakukan pembayaran melalui virtual account bank apa. Selanjutnya ada e-wallet yang digunakan untuk membayar melalui GoPay, ShopeePay, dan OVO. Di sini juga pengguna diminta untuk memilih ingin membayar melalui metode apa. Selanjutnya di sini ada QRIS yang menunjukkan untuk scan kode QR, di mana di sini pengguna diminta untuk men-scan QR yang telah disiapkan, yang nantinya akan dimasukkan total belanja yang telah dibeli oleh pengguna. Selanjutnya di sini ada QR code, di mana QR code ini digunakan ketika pengguna ingin memberikan kode QR dalam pembayaran, yang nantinya akan di-scan oleh kasir dan akan dilakukannya proses pembayaran. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai desain halaman produk dan stok produk. Di
Di sini terdapat halaman produk, di mana di sini pengguna dapat memilih makanan yang ingin mereka beli yang telah disiapkan oleh Koperasi Himatro. Di sini terdapat 3 makanan, yaitu basreng, tahu isi, dan risol, di mana pengguna dapat memilih ingin membeli apa, yang selanjutnya nanti produk ini akan dimasukkan ke keranjang dan akan selanjutnya pengguna nanti akan langsung melakukan payment. Yang kedua ada produk stok, di mana produk stok ini menunjukkan stok yang masih ada di dalam Koperasi Himatro, di mana di sini ditunjukkan basreng tersisa 65% stoknya di Koperasi Himatro. Yang kedua ada risol yang tersisa 61%, dan yang ketiga ada tahu isi yang tersisa 73%. Selanjutnya di sini terdapat halaman jadwal anggota koperasi, di mana pada halaman ini menunjukkan jadwal piket yang dilakukan anggota koperasi setiap minggunya. Di sini terdapat pada hari Senin terdapat Aldanti Cain Putri dan Viola Putri Nurbandani yang berjadwal menjaga Koperasi Himatro pada pukul 7 sampai 16.00. Yang pada hari Selasanya terdapat Puan Akela Marani dan Desta Rahma Irayani yang menjaga Koperasi Himatro pada pukul 7 sampai 16.00. Selanjutnya pada hari Rabu terdapat Elisa Iriani dan Nabila Salwa yang menjaga Koperasi Himatro pada pukul 7 sampai 16.00. Pada hari Kamis terdapat Anggriani Ratu dan Nabila Khairunisa yang menjaga Koperasi Himatro pada pukul 7 sampai 16.00. Dan yang terakhir pada hari Jumat terdapat Rima Dewi Puspitasari dan Najwa Aprisda Ramdhani yang menjaga Koperasi Himatro pada pukul 7 sampai 16.00. Di sini akan berulang kepada minggu-minggu berikutnya sesuai dengan jadwal anggota Koperasi Himatro. Nah, di sini saya Puan Akela akan menjelaskan tentang desain halaman More Info. Nah, desain ini menampilkan informasi lengkap tentang sejarah, visi dan misi Himatro. Nah, di sini kami menekankan pada kemudahan akses informasi bagi pengguna dengan tampilan bersih dan fokus pada keterbacaan. Logo Himatro ditempatkan di atas untuk memperkuat identitas, diikuti oleh informasi penting tentang Himatro, termasuk pendiriannya pada tahun 1999, serta visinya untuk mendukung pengembangan diri mahasiswa elektro secara kreatif dan kolaboratif, dan ada misinya di bawahnya. Lalu di sini adalah halaman desain halaman frequently asked question, di mana desain ini dirancang untuk memberikan kemudahan komunikasi antara pengguna dan pihak koperasi. Nah, tampilannya menyerupai percakapan chat, sehingga pengguna dapat bertanya secara langsung dan mendapat jawaban terkait pertanyaan umum seperti cara mengubah atau membatalkan pesanan. Halaman ini bertujuan untuk membuat pengalaman pengguna lebih interaktif dan responsif dengan fitur pengisian pertanyaan yang mudah diakses di bagian bawah layar. Lalu di sini ada desain halaman pelaporan analisis. Nah, desain ini menyajikan data penjualan dalam bentuk analitik visual yang mudah dipahami. Pengguna dapat melihat performa, penjualan, pembelian, dan pengembangan serta pemasaran dalam satu tampilan. Di bagian bawah terdapat grafik penjualan menampilkan tren dari waktu ke waktu, membantu koperasi dalam memantau penjualan produk secara lebih efektif. Nah, indikator persentase ini perubahan juga memberikan gambaran singkat mengenai kenaikan atau penurunan angka penjualan dibanding periode sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi Koperasi Himatro. Yang pertama ada persiapan infrastruktur yang mencakup server dan database, integrasi payment gateway. Yang kedua ada pengembangan fitur yang mencakup back-end dan front-end development. Yang ketiga ada testing dan quality assurance yang mencakup functional testing, user acceptance testing, dan security testing. Yang keempat ada pelatihan admin. Yang kelima ada development yang mencakup soft dan full launch. Yang keenam ada monitoring dan maintain yang mencakup monitoring sistem dan update dan pemeliharaan. Dengan langkah-langkah implementasi ini, sistem Koperasi Himatro dapat dibangun dan diterapkan dengan baik, memastikan semua fitur berjalan sesuai harapan, dan memberikan pengalaman yang baik bagi pengguna. Implementasi sistem Koperasi Himatro adalah tahap realisasi dan desain dan analisis kebutuhan dan sistem yang telah dilakukan sebelumnya. Ini melibatkan serangkaian langkah teknis dan operasional untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan anggota serta tujuan koperasi. Angka penjualan dibanding periode sebelumnya. Lalu terdapat konsep testing di sini ada 5, yaitu functional testing, yaitu memastikan fitur utama
Frequently asked question, jadwal piket, stok produk, analisis, penjualan dan pembayaran berfungsi sesuai dengan kebutuhan. Lalu ada usability testing, itu untuk menguji kemudahan penggunaan. Terus ada memastikan aksesibilitas halaman utama, frequently asked question, dan proses pembelian mudah. Lalu ada performance testing, itu untuk menguji kecepatan sistem saat digunakan banyak penggunaan sekaligus dan saat menampilkan data. Lalu ada security testing untuk menjamin keamanan data penggunaan dan transaksi melalui pengujian autentikasi, otorisasi, dan enkripsi. Lalu ada user acceptance testing, itu untuk menguji kepuasan pengguna akhir untuk memastikan sistem memenuhi kebutuhan dan memberikan pengalaman yang baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep maintenance. Yang pertama ada corrective maintenance, perbaikan bug agar sistem kembali normal. Yang kedua ada preventive maintenance, pencegahan masalah lewat backup dan pemeriksaan rutin. Yang ketiga ada adaptive maintenance, penyesuaian sistem agar tetap relevan dengan perkembangan. Yang keempat ada preventive maintenance, peningkatan fitur untuk kenyamanan pengguna. Yang kelima ada security maintenance, perlindungan data dari ancaman siber. Yang keenam ada backup and recovery maintenance, keamanan data dengan backup dan pemulihan. Dan yang terakhir ada monitoring sistem, pemantauan rutin untuk deteksi masalah sejak dini. Nah, yang terakhir saya akan membacakan atau menjelaskan kesimpulan terkait sistem koperasi Himatro kami. Nah, sistem koperasi Himatro adalah sistem yang dirancang untuk mempermudah operasional koperasi dan meningkatkan pengalaman pengguna. Dengan fitur-fitur seperti manajemen stok produk, jadwal piket anggota, analisis penjualan, FAQ, serta sistem pembayaran yang mendukung QRIS dan bank, koperasi dapat mengelola transaksi dan layanan dengan lebih efisien. Nah, sistem ini juga memberikan akses yang mudah bagi anggota untuk melihat produk, melakukan pembelian, dan melakukan pembayaran langsung melalui platform. Dengan dukungan keamanan yang baik, performa yang cepat, serta integrasi yang mulus, sistem ini diharapkan mampu mendukung pertumbuhan koperasi Himatro dalam jangka panjang dan meningkatkan keterlibatan anggota dalam operasional koperasi. Nah, itu saja yang bisa dapat saya dan teman-teman saya sampaikan pada presentasi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.